Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang materi kesadaran dan perubahan kesadaran. Tidak lupa kami mengingatkan bagi kalian yang merupakan anggota dari kelas perkuliahan kami, silahkan absen dulu di aplikasi Google Classroom. Dan bagi siapapun kalian yang menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin menurut kalian membutuhkan materi penjelasan ini. Dan bagi kalian yang belum melihat video-video di serial kuliah psikologi umum ini, kalian bisa menonton pada link yang ada di atas. Nah itu dia. Oke. Untuk bisa mendapatkan untuk bisa mendapatkan kapasitas video dengan durasi yang sama tapi paket data kalian tidak tersedot alias ukuran yang kecil, kalian bisa mendownload video ini dengan menggunakan aplikasi YouTube Go. Insya Allah kapasitasnya itu tidak sampai 20 MB lah. Kayaknya sih nggak sampai segitu. Coba aja. Oke, kita akan mulai pembahasan ini mulai dari definisi kesadaran. Oh ya, kita sebenarnya hari ini membahas pada video ini membahas tentang consciousness and altered states of consciousness. Saya mengartikan secara bebas kesadaran dan perubahan kesadaran begitu. Tapi nanti akan saya jelaskan apa itu altered state of consciousness. Jadi yang pertama, kesadaran. Apa sih kesadaran itu? Kesadaran merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri melalui panca indera dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri melalui perhatian. Oke. Jadi orang bisa sadar itu ketika dia punya kemampuan berhubungan dengan lingkungan dan dirinya sendiri. Begitu. Kebalikan dari kesadaran adalah ketidaksadaran. Nah, berkaitan dengan kesadaran dan ketidaksadaran ini, seorang pakar psikoanalisa namanya Sigmund Freud, nama Freudnya ketutupan ya, maaf. Sigmund Freud dia mengungkapkan sebuah teori kepribadian seperti yang visualisasinya seperti yang kalian lihat pada layar itu ya. Yang pertama, dia membagi wilayah kesadaran manusia menjadi 3. Ada level consciousness atau level kesadaran, ada level pre-consciousness, pra-kesadaran, dan ada pula level unconsciousness. Selain itu dia juga membagi menjadi 3 komponen kepribadian, ada ego, superego, dan id. Tapi pada sesi kali ini, pada video kali ini kita tidak akan membahas lebih jauh tentang ego, superego, dan id. Oke, jadi kesadaran itu adalah satu wilayah sendiri yang kesadaran ini hanya memuat superego dan ego. Adapun id itu ada di alam bawah sadar atau di ketidaksadaran. Ini yang seperti itu. Oke. Lalu, altered state of consciousness atau kesadaran yang berubah itu apa sih? Jadi, yang dimaksud dengan kesadaran yang berubah atau kondisi kesadaran yang berubah adalah yaitu suatu kondisi yang tidak biasa. Termasuk berbagai kondisi mental di mana pikiran itu dapat saja sadar, tapi tidak dalam kondisi terjaga seperti biasanya. Contohnya, seperti ketika seseorang itu dihipnosis, atau ketika seseorang melakukan meditasi, mengalami halusinasi, trans itu apa ya? Aduh, saya bingung mencontohkan. Ya pokoknya trans begitu. Terus kemudian ketika orang tidur dan sedang bermimpi. Nah, ini adalah altered state of consciousness. Kalau nggak salah, trans itu seperti orang kesurupan itu loh. Pernah lihat orang kesurupan? Nah, itulah kayak gitu kira-kira. Nah, ini adalah altered state consciousness yang akan kita bahas kali ini. Tidur. Secara garis besar, tidur itu dibagi menjadi 2. Tidur tenang atau non-REM sleep. Non-REM sleep, non-rapid eye movement, jadi tidur yang matanya nggak gerak-gerak. Dan tidur aktif atau REM sleep, rapid eye movement sleep. Jadi tidur yang ketika orang tidur matanya itu gerak-gerak aktif. Kalian mungkin ada yang masih belum mengetahui bahwa kalau orang tidur itu kadang matanya gerak, kadang matanya nggak gerak, ya kan?
Dan para ahli membagi tidur itu berdasarkan gerak atau tidak geraknya mata. Oke, apa sih spesialnya? Ya, ini non-REM sleep sekitar 80% dari waktu tidur. Ini merupakan bagian dari tahap pertama orang yang tidur. Otak mengeluarkan gelombang theta. Gelombang otak ketika dalam kondisi ini itu menjadi lebih kecil dan tidak beraturan. Pada tahap ini biasanya dimulai ketika kita mengantuk dan tertidur. Tahap ini berlangsung selama 30 detik sampai 7 menit pertama dari tidur kita. Oke. Ini tahap yang pertama. Jadi tidur itu ada tahapannya. Terus, tahap tidur yang kedua, spindles atau kumparan tidur. Pada tahap ini terjadi ketegangan otot, detak jantung, tekanan darah, dan suhu badan secara berangsur menurun. Jadi saya ulangi lagi, ketegangan otot, detak jantung, tekanan darah, dan suhu badan secara berangsur menurun. Pola gelombang lebih lambat. Tidur yang lebih dalam dari kualitas tidur tahap 1. Jadi tidurnya dia lebih dalam. Tahap kedua berlangsung selama 20% dari seluruh waktu tidur kita. Tahap yang ketiga, otak mengeluarkan gelombang yang berbeda lagi, yaitu gelombang delta dan theta. Tahap ini berlangsung kurang lebih selama 30 sampai dengan 40 menit. Gelombang delta itu amplitudenya sangat tinggi dan frekuensi sangat rendah. Gelombangnya besar tapi pelan dan paling pelan dan paling besar. Gelombangnya paling pelan dan paling besar. Nah, pada tahap ini tubuh kita mulai sulit dibangunkan karena sudah terlelap. Tahap yang keempat. Kalau tadi tahap yang ketiga itu masih ada campuran gelombang tetanya, pada tahap keempat ini sudah masuk pada gelombang delta. Amplitudo pada gelombang delta ini sangat tinggi dan frekuensi sangat rendah. Gelombang yang paling pelan dan paling besar. Berada dalam tidur yang sangat dalam, sangat nyenyak. Orang kalau tidurnya nyenyak berarti dia sudah masuk tahap keempat. Pada tahap ini otak memproduksi gelombang besar. Terjadi pemulihan dan perbaikan fungsi tubuh. Hormon pertumbuhan atau growth hormone dihasilkan dan terjadi proses pertumbuhan pada tahap ini. Tahap ketiga dan keempat ini kalau digabungkan berlangsung selama separuh dari seluruh waktu tidur kita. Nah, setelah selesai memasuki tahap keempat, kita akan mengalami tahap pertama kembali, memasuki tahap kedua dan seterusnya. Nah, siklus ini akan berulang beberapa kali. Pada umumnya, pengulangan siklus ini berlangsung selama 3-5 kali. Selama satu kali siklus membutuhkan waktu sekitar 90 sampai dengan 110 menit. Jadi, tergantung lama tidur kita. Kalau tidur kita 7 jam dan siklus ini berlangsung 1,5 sampai dengan 2 jam, maka bisa jadi kita mengalami berapa? Ya sekitar 3-5. Kalau 5 berarti orang tidur 10 jam. Itu dari jam 6 maghrib. Tidur biasanya jam berapa? Jam 8 ya. Jadi tidur jam 8 tambah 10 dia bangun jam 6 pagi. Enggak sholat subuh. Wah, itu. Oke, lanjut. Ini adalah state 1 sampai dengan state 4 dan ada tambahan state 5-nya. Oke, ada state 1 ini yang ini itu adalah visualisasi bentuk gelombangnya. Itu ya. 1 2 3 4, state 5 ini balik lagi ke 1 sebenarnya. Habis state 5 maksudnya balik ke state 1 lagi, muter aja begitu terus. Nah, ini adalah macam-macam gangguan tidur. Yang pertama, insomnia. Apa itu insomnia? Insomnia itu tidak bisa tidur. Mungkin ada yang bingung, apa bedanya sama amnesia? Kalau amnesia itu lupa. Amnesia itu tidak bisa mengingat. Gangguan orang tidak bisa
mengingat. Itu amnesia. Kalau insomnia dia tidak bisa tidur. Yang kedua, berjalan dalam tidur atau mengigau. Namanya somnabulisme. Dan gangguan somnabulisme ini bisa terjadi pada tahap tidur nomor 5, rapid eye movement. Kemudian ada lagi gangguan mimpi buruk atau teror malam. Ini juga terjadinya pada tahap tidur nomor 5. Ada lagi gangguan namanya narkolepsi, dorongan tidur yang terlalu besar. Kalian masih kuliah, baru diucap assalamualaikum sama dosennya sudah langsung tidur. Nah, itu berarti narkolepsi, jangan-jangan. Ini bahaya. Jadi saya punya teman, saya nggak tahu apakah dia didiagnosis narkolepsi atau tidak, tapi dia punya dorongan tidur yang besar sekali. Jadi naik motor, kalian pernah naik motor kan? Mana bisa orang normal naik motor terus ketiduran. Tapi teman saya ini bisa. Oke, yang kelima, apnea tidur. Yaitu gangguan tidur ketika individu berhenti bernapas. Ini bahaya. Jadi waktu tidur dia nggak bisa napas. Ini yang bisa menyebabkan kematian. Kemudian, hipnosis. Apa itu hipnosis? Apa bedanya sama hipnoterapi? Jadi, hipnosis itu adalah kondisi di mana seseorang merasa rileks, mirip kondisi tidur, atau mirip juga kondisi tidak sadarkan diri, sehingga dia mudah menerima sugesti dari orang lain. Kata kuncinya apa? Orang dalam kondisi rileks, santai, masuk ke alam bawah sadarnya, mirip orang tidur atau mirip orang tidak sadarkan diri, dan dia mudah menerima sugesti dari orang lain yang menghipnosisnya. Itu hipnosis. Nah, lalu hipnoterapi itu apa? Hipnoterapi itu adalah gabungan kata dari hipnosis dan terapi, yaitu kegiatan psikoterapi yang menggunakan hipnosis sebagai bagian dari penyembuhan. Penyembuhan, lah sakit apa? Ya sakit gangguan mental. Kalian pernah kalian ada yang memiliki fobia? Bisa disembuhkan dengan hipnoterapi, bisa. Nanti dicari akar masalahnya di alam bawah sadar, lalu kemudian dimasuki alam bawah sadarnya, bisa dengan teknik regresi mundur ke waktu ketika fobia atau ketakutan berlebih itu didapatkan, lalu kemudian diselesaikan masalahnya. Bisa seperti itu dengan teknik hipnoterapi. Terus, meditasi. Apa itu meditasi? Meditasi adalah teknik yang dipelajari untuk memusatkan perhatian kembali yang memberikan perubahan keadaan kesadaran. Jadi, ini adalah teknik dipelajari, intinya memusatkan perhatian, untuk memusatkan perhatian ya, dan dia bisa membuat orang itu mengalami altered state of consciousness atau kesadaran yang berubah. Nah, biasanya meditasi ini terdiri atas pengulangan mantra, suara, kata atau silabel. Oke, pengulangan mantra, suara, kata atau silabel. Nah, kultur yang berbeda menyebabkan setiap bangsa mengembangkan dan memiliki cara yang unik untuk mengubah kesadaran atau untuk melakukan meditasi ini. Ya, gitu ya. Oke, berikutnya obat psikoaktif. Ini jenis narkoba menurut efeknya, narkotika dan obat-obatan. Narkoba itu singkatan apa? Narkotika dan obat-obatan. Ada terlarangnya enggak? Ya kalau dipakai tanpa resep dokter terlarang dia. Tapi sebagian dari obat yang psikoaktif yang disebutkan di sini itu sebenarnya itu bisa karena dia obat ya, dia bisa diresepkan oleh dokter. Dokter tentu yang spesifik untuk penanganan gangguan kejiwaan, psikiater atau spesialis kejiwaan begitu. Oke, dia dibagi menjadi 3, ada depresan, ada stimulan, ada halusinogen. Yang termasuk depresan diantaranya itu alkohol, inhalansia, metadon, sedatif hipnotik, opiat. Terus yang termasuk stimulan, amfetamin,
Ada kafein, ada kokain, ada MDMA itu ada singkatannya, ada nikotin. Yang termasuk halusinogen itu ada LSD, ada ganja. Ganja ini tapi selain halusinogen dia juga termasuk depresan. Kemudian ada jamur. Oke, jamur apa? Jamur merang? Bukan. Ini jamur yang bisa menimbulkan halusinasi. Mungkin kalian pernah menonton TV ada berita jamur yang bisa memiliki efek seperti ganja dijual-jual di internet begitu. Nah, itu ada, tapi jangan coba-coba beli ya. Oke, depresan. Depresan itu apa sih? Depresan itu adalah obat penenang. Biasanya dia termasuk pada kelompok obat yang disebut dengan benzodiazepin. Obat-obat depresan diresepkan oleh dokter untuk mengurangi stres, kecemasan, untuk membantu orang yang sulit tidur, dan kegunaan kedokteran lainnya. Nah, biasanya obat-obat ini berbentuk kapsul atau tablet. Makanya, kalau kalian stres, kalian pergilah ke dokter atau pergi ke psikolog seperti saya begitu untuk mendapatkan psikoterapi. Jangan beli sendiri, akhirnya ditangkap polisi karena menyalahgunakan nafsa, narkotika, dan obat-obat psikotropika. Gitu ya. Terus, stimulan. Apa itu stimulan? Stimulan adalah obat atau zat yang mengaktifkan sistem saraf pusat dan menimbulkan perasaan berenergi, senang berlebihan atau euforia, percaya diri berlebihan, kewaspadaan, kuat, serta mengurangi kebutuhan atau keinginan untuk tidur. Jadi dia tahan ngantuk ya. Serta dia juga tahan lapar, jadi tidak lapar. Terus kalian puasa-puasa gini dapat penjelasan gini, Pak, obatnya namanya apa Pak? Biar nanti tahan lapar puasa. Ya kayak gitu juga kali. Ya kalau lapar ya makan ya. Pas buka maksudnya. Oke. Pada penggunaan kronis dapat pula menimbulkan impulsivitas, hiperseksualitas, orangnya nggak bisa diam, bahkan juga paranoid. Itu kalau kelebihan. Contohnya apa? Contohnya ada kokain, amfetamin, nikotin, kafein. Mungkin kalian familiar dengan nikotin, kafein ya. Nikotin ada di rokok, kafein ada di kopi. Makanya orang rokok itu kalau sama ngopi itu enak. Karena apa? Karena double stimulannya. Dia lebih punya perasaan berenergi, ya kan? Kalau lagi sedih mungkin dia jadi booster untuk bisa senang gitu kan, percaya diri dan seterusnya. Oke? Jadi itu perasaan yang nagih ya. Makanya orang susah untuk lepas dari ketagihan merokok dan minum kopi. Gitu. Kalau amfetamin ini adalah zat yang biasanya kita temukan pada minuman berenergi. Dangdingdeng, nah itu biasanya ada itunya. Saya tidak nyebut merek ya, cuman bilang dangdingdeng ya. Kalian tahu sendiri kan? Tuh, kalau kokain ini apa ya? Kokain itu kan obat terlarang ya. Dia terlarang dia. Biasanya diproduksi di kalau saya tidak salah ingat itu di Afghanistan itu terkenal sebagai negara produsen kokain. Ini kalau senang nonton film India biasanya penjahatnya itu ditangkap karena mengedarkan kokain biasanya. Bentuknya kayak bubuk, kayak tepung yang buat bikin tempe mendoan itu. Oke, terus halusinogen. Halusinogen namanya saja sudah halusi ya, halusinogen. Jadi dia dekat dengan kata halusinasi. Memang halusinogen ini memproduksi ilusi dan distorsi perseptual atau halusinasi. Ilusi apa? Persepsi yang salah. Nah, kadang-kadang bersifat menyenangkan, kadang-kadang bersifat menakutkan. Loh, tergantung halusinasinya. Halusinasi ketemu pocong memang senang ya kan? Jadi jangan coba-coba ya, karena belum tahu juga nanti halusinasinya jadi yang menyenangkan atau menakutkan. Tuh. Nah, halusinogen juga menimbulkan mood swing. Swing itu kayak ayunan gitu, moodnya berayun-ayun. Dan juga paranoid atau rasa takut berlebihan. Contoh halusinogen ada yaitu ganja itu. Oke, loh habis. Oke, demikian saja materi kita pada video kali ini. Semoga penjelasan santai ini bisa membuat kalian lebih
mudah memahaminya. Dan saya kira ini materi yang tidak terlalu berat. Dan apa ya? Ya bagi kalian yang ingin atau masih belum paham ketika melihat video ini satu kali, silahkan diputar lagi. Saran saya, pakailah aplikasi YouTube Go supaya kalian murah dan hemat kuota ketika menyaksikan mendownload video ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.